Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siwi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gulma. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang mode of action dan absorpsi herbisida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Bagus Farhan Hakiki, dengan NIM 134220174. Langsung aja menang. Gisbagayo P. Zamharir dengan NIM 134220187. Diandra Safanah Aji dengan NIM 134220180. Jabar Ar-Rozak dengan NIM 134220192. Dan Risang Hanan Mahindra dengan NIM 134220193. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pengertian MOA, ketiga klasifikasi herbisida, dan yang keempat absorpsi herbisida. Memasuki bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama serta penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Salah satunya itu menggunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang sering digunakan oleh para petani untuk mematikan tanaman pengganggu. Senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Kata herbisida ini berasal dari kata herba yang berarti gulma dan sida yang berarti membunuh jika disatukan menjadi herbisida. Oke. Baik, sekarang masuk ke tentang method of action sendiri. Eh, Mode of action itu merupakan cara kerja atau kemampuan pestisida dalam mematikan hama, gulma, ataupun penyakit sasaran menurut cara masuknya bahan beracun ke organisme sasaran dan menurut sifat dari bahan kimia tersebut. Lalu, untuk dalam penggunaan herbisida itu merupakan cara pembasmian gulma agar gulma yang tidak diinginkan tersebut mati. Lalu, tahapan dalam cara kerja penggunaan pestisida menggunakan metode mode of action ini sendiri yaitu ada pengaplikasian herbisida, retensi, penetrasi, dan translokasi herbisida. Oke, masuk ke aplikasi gulma. Pengaplikasian herbisida ini dapat dilakukan melalui daun dan akar. Pengaplikasian lewat daun kan terakumulasi lewat jaringan meristem tumbuhan melalui tahapan berupa intersepsi. Tahapan ini di mana terjadi penangkapan herbisida di permukaan daun dan misalnya kalau bisa di dalam tanah dapat dilakukan dengan penyiraman di dalam tanah ataupun pemendaman. Lalu masuk ke dalam retensi. Retensi merupakan pemegangan cairan herbisida yang telah diaplikasikan pada daun atau beberapa bagian gulma. Retensi digunakan apakah cairan pestisida tersebut mampu menempel di gulma. Beberapa hal yang menjadi pengaruh retensi gulma itu sendiri yaitu adalah formula herbisida, jenis gulma yang digunakan, yang akan dibasmi, dan kondisi lingkungan yang mendukung pelekatan herbisida itu sendiri.
Lalu masuk ke penetrasi. Penetrasi merupakan masuknya herbisida ke sistem jaringan gulma untuk mengendalikan gulma tersebut. Lalu, beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penetrasi gulma ini yaitu berupa formulasi herbisida, jenis gulma, dan kondisi lingkungan. Setelah penetrasi itu terlaksanakan, maka herbisida itu akan masuk ke dalam jaringan tanaman yang disebut dengan translokasi. Translokasi ini akan masuk dilanjutkan ke jaringan meristem dan melalui jaringan minyak ataupun jaringan air. Penyerangan pada jaringan minyak dapat dilakukan dengan herbisida kontak, lalu dan penyerangan pada jaringan air itu dapat dilakukan dengan pengaplikasian herbisida sistemik lewat daun dengan formulasi berupa air. Lalu cara masuknya proses ini itu melalui proses fotosintesis atau transpirasi, lalu cairan tersebut akan masuk ke dalam jaringan meristem. Kemudian di sini masuk lagi ke klasifikasi herbisida. Jadi ada beberapa klasifikasi herbisida, di antara lainnya yaitu yang pertama menghambat proses fotosintesa, kemudian menghambat biosintesa asam amino, menghambat biosintesa lipida, menghambat pembentukan pigmen, menghambat pertumbuhan tanaman, menghambat perkecambahan, lalu merusak membran sel. Untuk klasifikasi yang menghambat asam amino, herbisida dalam golongan ini menghambat sistem asam amino yang sangat diperlukan sebagai protein tanaman. Herbisida ini memiliki karakteristik aktif baik melewati tanah maupun daun. Lalu ditranslokasikan secara sistemik dalam tanaman, residual efek tergantung jenis herbisida dan memiliki dosis yang sangat rendah. Lalu ada klasifikasi menghambat biosintesa lipid. Herbisida ini mampu merusak biosintesa lipid atau yang biasa disebut padagol rumputan pada sel tanaman dan organ sel yang mengandung membran lipid, sehingga mempengaruhi integritas membran dalam jaringan meristem. Herbisida ini memiliki karakteristik umumnya diaplikasikan lewat daun atau foliar, lalu ditranslokasikan lewat phloem ke jaringan meristem dan berpengaruh hanya pada golongan rumput tahunan. Lalu klasifikasi berikutnya ada herbisida yang menghambat pembentukan pigmen. Herbisida ini menyebabkan rusaknya klorofil sehingga tanpa klorofil tanaman tidak mampu melakukan fotosintesa dan mati. Herbisida ini memiliki karakteristik aktif lewat tanah maupun daun. Diabsorpsi atau diserap melewati tanah lalu ditranslokasikan ke daun lewat silen. Mengendalikan gulma pada stadia awal dan memiliki resiko resistensi yang rendah. Kemudian ada klasifikasi herbisida yang menghambat perkecambahan. Herbisida ini mampu menghambat titik tumbuh kecambah gulma sehingga tidak dapat melanjutkan pertumbuhan. Lalu klasifikasi berikutnya yaitu herbisida yang menghambat sistem membran. Herbisida ini merusak membran sitoplasma, dapat terjadi pada kondisi gelap dan dapat segera menyebabkan kematian. Hampir semua herbisida yang menghambat fotosintesis dapat merusak integritas membran ini. Demikian pula herbisida Bipiridium dan juga paraquat dan propanil. Kita masuk ke pokok pembahasan absorpsi atau penyerapan herbisida oleh tumbuhan. Absorpsi herbisida dalam tubuh tanaman ada yang cepat atau lambat. Herbisida masuk ke dalam tanaman melalui akar dan daun. Kadang-kadang lewat batang juga. Absorpsi lewat daun dapat melalui permukaan daun atau stomata. Herbisida yang menguap uapnya dapat masuk lewat stomata. Namun yang terpenting ialah lewat permukaan daun. Herbisida akan menembus kutikula dan dinding sel yang terdiri dari selulosa dan pektin maupun lapisan lilin. Absorpsi melalui akar.
Herbisida yang diaplikasikan ke tanah dapat diserap oleh akar tanaman melalui proses difusi pasif atau transport aktif. Difusi pasif, herbisida bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi dari tanaman. Sedangkan transport aktif, herbisida ditarik ke dalam sel akar dengan menggunakan energi dari tanaman. Proses ini dapat difasilitasi oleh pergerakan air melalui tanah dan perbedaan tekanan osmotik antara larutan tanah dan jaringan akar. Setelah menembus akar, herbisida diserap oleh sel-sel epidermis akar dan kemudian masuk ke dalam sistem vaskular tanaman yang terdiri dari xilem dan floem. Dari sini, herbisida dapat diangkut ke atas, ke bagian atas tanaman melalui xilem, atau ke bawah akar lain dan bagian bawah tanaman melalui floem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahendra. Ya, berikutnya yaitu ada absorpsi melalui batang. Untuk penyerapan melalui batang dapat diserap melalui jaringan vaskular, kemudian herbisida terangkut dengan air dan zat lain yang mengarah ke organ tanaman lainnya. Ini terjadi ketika herbisida diterapkan secara langsung ke batang tanaman dan menembus kutikula lapisan pelindung pada permukaan batang. Berikutnya itu absorpsi melalui daun. Jadi herbisida yang diaplikasikan secara foliar disemprotkan ke daun dapat diserap oleh daun melalui kutikula dan stomata. Herbisida yang bersifat lipofilik atau larut dalam lemak lebih mudah menembus kutikula. Terus herbisida yang bersifat hidrofilik larut dalam air dapat masuk ke dalam daun melalui stomata. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Mode of action dari herbisida yaitu menghambat atau mematikan gulma dengan menghambat proses perkecambahan, proses fotosintesis, oksidatif fosforilasi, dan integritas sistem membran. Proses absorpsi herbisida dapat melalui akar, daun, dan batang. Proses absorpsi herbisida lewat akar dibantu pergerakan air melalui tanah dan perbedaan tekanan osmotik antara larutan tanah dan jaringan akar. Absorpsi lewat daun dapat melalui permukaan daun atau stomata. Herbisida yang menguap dapat masuk melalui stomata. Penyerapan melalui batang dapat diserap melalui jaringan vaskular. Kemudian herbisida terangkut dengan air dan zat lain yang mengarah ke organ tanaman lainnya. Baik, itulah hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami. Apabila masih terdapat hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.